kasih dan juga memberikan apresiasi pada saat walaupun situasi lagi hujan, ya terus adanya mahasiswa ini semangatnya masih tinggi untuk bisa datang ke kantor kejaksaan itu Sumeneb. Kalau boleh tahu sini ketuanya siapa? Oh, siapa namanya? Aris Sandi. Oh ya. Aris Sandi, jurusan apa? Manajemen. Nah, monggo dari adik-adik mahasiswa ini mungkin ada yang mau disampaikan. Kebetulan juga di sini ada bapak kajian kita. Mungkin ada aspirasi ataupun ada ungkapan hati ataupun ada apa, monggo disampaikan melalui ketua timnya ya. Monggo silakan, saya kasih waktu. Hari ini Pak Doni, hari ini kasih khusus. Karena ini masih tidak asing lagi kan ini Pak kajian Pak. Sebelumnya saya atau kami memperkenalkan diri. Kami merupakan mahasiswa Kepulauan Sepeken yang tergolong dari 11 desa, kemudian tergolong atau tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sepeken Sumeneb. Kami datang ke kejaksaan ini sendiri, terlebih kami sebelumnya sudah mengkaji terkait apa saja permasalahan di Kabupaten Sumeneb. Nah, saat sekarang ini kami menemukan isu baru bahwasanya dari Kejari sendiri ingin mengusut tuntas terkait dengan permasalahan PT Smekar. Maka dari itu kami mendukung pihak Kejari sendiri untuk menuntaskan terkait dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Sumeneb, terkhusus PT Smekar itu sendiri. Jadi harapan kami terhadap Kejari sendiri agar tidak surut menggaungkan hal ini atau mencari tersangkanya. Kami mahasiswa Kepulauan Sepeken Sumeneb yang tergabung dalam organisasi Himpas membantu menuntaskan ataupun menuntaskan permasalahan yang ada di Kepulauan Sepeken, khususnya hanya dukungan kami terhadap Kejari sendiri, terkhusus Pak Trimo terhadap PT Smekar, karena kami warga kepulauan merasa dirugikan karena tidak ada bentuknya. Yang kami ketahui seperti itu dalam kajian kami, dalam analisis kami terhadap masyarakat kepulauan ataupun yang terkait PT Smekar tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mohon tanggapan. AGHP ini, AGHP ini singkatan ini. A ini ancaman, G gangguan, H hambatan, T tantangan. Memang kita dalam hal ini PT Smekar ini ada 4 unsur ini sudah masuk ke kita mulai dari awal kemarin, dan kita melakukan penyelidikan hingga saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. 4 ini sangat melekat sudah ke kita semua ini, khususnya tim di pengadaan kapal di PT Smekar. Kebetulan Pak Trimo Kejari Sumeneb khusus tipikor itu Pak Doni ini kasus-kasusnya, dan ketua timnya kebetulan saya sendiri.
saya sendiri kepentingannya. Jadi memang 4 hal ini memang dari awal sudah melekat pada kita hingga hari ini. Tapi alhamdulillah, walaupun ada agi hati itu semua, kita masih bisa berdiri tegak. Apalagi ditambah dengan dukungan dari adik-adik mahasiswa ini yang tambah semangat kita nanti. Terima kasih, saya sangat terima kasih dan sangat memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa ini. Dari pihak ya, ada yang bersangkutan ya. Oh, sudah bersama ketuanya ya. Sudah sama ketuanya. Adik-adik mahasiswa yang pertama, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka ya. Ini suatu penghormatan bagi kami. Ternyata di kepulauan itu masih ada mahasiswanya. Untuk itu saya berikan apresiasi. Memang anak muda adalah tulang punggung bangsa kita ini. Kalian tuh generasi penerus kami. Maka kalian harus punya idealisme. Kalian harus punya keberanian untuk hal yang positif. Yang lain. Ada yang lain. Desa Peken itu kan pulau. Desa-desanya itu dengan pulau lagi. Kalian anak muda yang hebat. Itu harapan saya. Karena di daerah-daerah pulau tapi ada suatu keberanian. Untuk itulah yang kami harapkan. Suatu statement. Ya. Ini semua rata-rata mahasiswa mana? Campur. Yang ada di Sumeneb atau di luar Sumeneb? Semua Sumeneb. Jadi ini Presiden kita yang pertama Pak Soekarno, beliau mengatakan begini, berilah saya pemuda cukup belajar, akan saya goncang dunia. Ingat itu, kalian harus seperti itu, karena masa depan bangsa negara ini ada di pundak kalian. Untuk itu kembali ke pokok masalah. Jadi saya terima kasih sebagaimana disampaikan Pak Ketua Tim, Pak Novan. Kalian telah berani menyampaikan aspirasinya datang ke Kejaksaan Negeri Sumeneb. Itu harapan kami seperti itu. Karena apa? Terkait dengan penanganan perkara dan penegakan hukum, khususnya di dalam negara kita itu diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Di situ ada namanya peran serta masyarakat. Ya, diatur di dalam pasal 41 ya, dan juga ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018. Masyarakat berhak untuk memberi saran masukan terkait dengan penanganan perkara korupsi yang ditangani aparat penegak hukum, termasuk yang kalian masih remaja, masih muda. Siapa lagi kalau bukan kalian? Apalagi ini yang berhubungan langsung dengan daerah kalian, berhubungan dengan perkara yang ditangani oleh tim penyidik Pak Doni dan Pak Novan ini terkait. Ini sangat penting. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya ya, terkait dengan pengadaan kapal ini, khususnya untuk angkutan di daerah-daerah kepulauan ini sekarang sudah ditingkat. Ya. Artinya apa? Penyidik sudah bekerja keras. Bahkan ini saya bocorin ini. Penyidik ini bisa sampai jam 11 malam demi untuk tugas negara penegakan hukum, khususnya yang ada di Kejaksaan Negeri Sumeneb. Kalian di mana nih? Hei, kalian di mana? Halo, ayo hukum ini, kan gitu. Dan tentunya kami dalam menangani perkara ini harus profesional dan hati-hati. Penegakan hukum adalah untuk mencari nilai keadilan, nilai kepastian, dan yang terutama adalah nilai kemanfaatan, biar bermanfaat, kan gitu. Terus yang selanjutnya, sekarang penyidik berusaha mengumpulkan alat bukti.
guna membuat peristiwa itu menjadi terang. Dan insya Allah dalam waktu yang gak lama nanti tim penyidik sudah memberikan informasi kepada saya akan segera menemukan dan menetapkan tersangka. Ini harapan kita semua. Untuk itu kepada teman-teman yang masih muda-muda ini ya, beri kami cukup 2 pemuda ini akan kita goyang-goyang ini, kata Pak Karno gitu. Kalian semangat, kalian semangat, bisa semangat? Bisa. Dan yang kedua, kalian jangan termakan hoax, jangan termakan isu. Yakinlah bahwa penyidik-penyidik yang sudah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Sumeneb, Pak Novan ketua timnya, koordinatornya Pak Kasimitus ini, mereka akan selalu melakukan pekerjaan secara profesional. Ya, untuk itu tentunya apresiasi saya kepada kalian-kalian yang harus punya idealisme sebagai seorang pemuda yang darahnya masih merah. Ya. Bagaimana caranya ini hukum harus ditegakkan di bumi Indonesia ini. Setuju? Nah, itu sekali lagi, sampai kapanpun bisa ke sini untuk saling koordinasi, memberikan informasi, ya. Dan jangan berprasangka jelek, jangan termakan isu hoax. Karena apa? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Novan, ketua tim, itu ada dalam penanganan perkara pasti ada ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Itu hal yang wajar. Untuk itu bagiannya harus masyarakat, bagiannya harus pemuda yang notabene memiliki kemauan untuk penegakan hukum ini. Yang kedua, untuk itu jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu hoax. Apalagi kalian masih muda. Hal yang lebih jelas tanyakan kepada beliau-beliau ini. Kapanpun Anda beritahu ke sini, jangan mendapat informasi yang miring ya. Dan saya yakin penyidik sudah bekerja maksimal dan mudah-mudahan karena penyidik sekarang sudah bekerja maksimal, nanti segera kasus ini akan segera dibawa ke persidangan. Kan gitu. Untuk itu terima kasih atas dukungannya dan kalian sudah bisa berhadir ke sini. Itu bagi kami merupakan suatu kebanggaan dan suatu kehormatan. Ternyata di kepulauan masih ada mahasiswanya. Tunjukkan kalian bersama-sama dengan aparat penegak hukum, khususnya tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumeneb ini sebagai garda terdepan untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Setuju? Dengan nawa itu kalian, dengan bismillah kalian, bersama-sama dengan kami Kejaksaan Negeri Sumeneb, insya Allah nanti semua akan diberi jalan terbaik oleh Allah SWT. Ya, ini semua untuk kita bersama. Apalagi ini menyangkut pengadaan kapal, yang tentunya ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Pulau. Untuk itu, ayo kita sama-sama bergandeng tangan. Karena ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 dan pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 31 tahun 99, juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Masyarakat punya peranan yang sangat tinggi terhadap bagaimana penegakan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Karena kami adalah bagian daripada kalian tanpa informasi. Untuk itu kita perlu bersinergitas. Sinergitas itu apa? Sinergitas itu harus saling komunikasi, saling koordinasi. Kalau sudah komunikasi, kita melakukan koordinasi. Bagaimana ini cara saya? Kalau sudah koordinasi, kita harus saling berkolaborasi, tukar pengetahuan, tukar informasi untuk sama-sama bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Saya kira itu ya. Cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Cukup kasih ya. Apa yang niat kalian itu cuma menjadi niat yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa ini atas dukungannya dalam menuntaskan perkara yang ada di PT Suka ini. Jadi tadi Pak Kajus sudah bilang jangan sungkan, dan kalau ada informasi ataupun apa, monggo sampaikan kepada saya ataupun kepada Pak Kasimitus. Monggo Bapak. Saya ada informasi, oh Pak ada begini, monggo silahkan, nggak apa-apa. Ya, oke. Oh ya tadi bawa unbinder tadi katanya.
3 lagi. Ayo semangat bersama. Semangat. 1, 2, 3.